Pemirsa, Balai Jalan Nasional Wilayah 1 mempercepat perbaikan Jalin Sum Padang Bukit Tinggi kawasan Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar yang rusak total akibat banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Perbaikan sementara akan dikebut 7 hari ke depan dan akan bisa dilewati kendaraan ringan, khususnya mobil distribusi logistik bantuan korban banjir dan longsor. Selain kendaraan logistik bantuan, kendaraan seperti ambulans dan bantuan pendidikan juga menjadi prioritas kendaraan yang melintas. Sedangkan untuk perbaikan permanen yang bisa dilewati oleh semua kendaraan akan diperkirakan rampung sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Panti Yasmin Nabila Inayah Padang yang menaungi bayi dan balita menjadi korban banjir yang menerjang Kota Padang, Sumatera Barat. Kita saksikan sejumlah bayi dan balita di Panti Yasmin Nabila Inayah ini harus merasakan derita saat banjir melanda Kota Padang, Sumatera Barat. Bayi-bayi diamankan di dalam box, sementara para balita harus merelakan kakinya terendam di dinginnya air banjir. Selama 4 hari, para bayi dan balita tidak bisa tidur nyenyak lantaran kasur mereka terendam oleh banjir. Melalui laman sosial medianya saat ini kondisi panti asuhan sudah tampak kondusif dengan adanya bantuan dari sejumlah pihak. Dan kita akan langsung memantau informasi dari lapangan. Sudah ada rekan-rekan kita yakni Nofri Afandi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dan juga ada Brilian Syaheran di PD Jaya Aceh. Selamat pagi rekan-rekan. Nofri, pertama kita ingin tahu bagaimana kondisi terkini di Tapsel. Saat ini Nofri, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, Andi Kumala dan juga pemirsa, saat ini saya mengabarkan di perbatasan antara Padang Sidempuan dan juga Tapanuli Selatan, mengingat saat ini di Tapanuli Selatan jaringan komunikasi masih terganggu, di mana disampaikan memang rusaknya jaringan komunikasi ini karena infrastruktur jaringan listrik mengalami kerusakan sehingga berdampak pada gangguan sinyal. Disampaikan oleh Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu bahwa wilayah ini membutuhkan bantuan sinyal seperti Starlink agar memudahkan koordinasi dalam penanganan bencana alam ini. Dan dari data yang terbaru kami dapatkan bahwa saat ini korban meninggal dunia di wilayah Tapanuli Selatan sendiri sudah mencapai 46 orang dan 52 orang masih dinyatakan hilang. Data ini akan terus bertambah mengingat petugas masih terus berjibaku mengevakuasi korban hilang maupun korban yang tertimbun material banjir seperti lumpur dan juga gelondongan batang pohon kayu. Dan juga disampaikan bahwa saat ini pasokan distribusi BBM di Tapanuli Selatan dan juga pada Sidempuan ini sangat kurang begitu dan sangat dibutuhkan mengingat dalam proses evakuasi ini dan juga pembersihan material lumpur maupun longsor dibutuhkan BBM yang sangat banyak untuk alat berat yang membutuhkan, di mana diketahui bahwa jalur distribusi ataupun depo BBM untuk wilayah Padang Sidempuan dan Sibolga, maksud kami Tapanuli Selatan, berasal dari Sibolga. Sementara kota Sibolga dan juga Kabupaten Tapanuli Tengah ini merupakan dua wilayah yang sempat terisolasi dikarenakan rusaknya sejumlah jalur alternatif di sejumlah titik dikarenakan tertimbun longsoran maupun rusak terputus akibat dihantam banjir bandang. Dari yang kami telusuri langsung pemirsa di perbatasan antara Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, tepatnya di Desa Garoga, ini jalur lintas masih terputus, dihantam banjir, dan dari informasi kami dapatkan ada jalur lainnya yang bisa ditempuh melalui Medan Brastagi menuju ke Barus, jalur lama, dan ke Sorkam, Tapanuli Tengah, dan tiba di kota Sibolga. Namun itu sangat jauh dan membutuhkan waktu perjalanan cukup lama. Sementara di perbatasan Desa Garoga ini hanya dilintasi oleh pejalan kaki, dan jika pun menggunakan sepeda motor cukup berbahaya. Demikian saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Nofri Afandi untuk laporannya langsung dari Tapanuli Selatan. Kita bergeser ke wilayah Aceh, sudah ada rekan kami Brilian Syaheran yang akan mengabarkan bagaimana kemudian kondisi terkini di sana, terutama juga pendistribusian bantuan di sana. Silakan Brilian. Baik Philip Mala dan juga pemirsa, betul sekali hari ini saya mengabarkan langsung dari desa Blangawe begitu yang ada di Kecamatan Meredu di Kabupaten PD Jaya di Aceh, di mana memasuki hari ke-6 ini dapat dilihat bahwa ini saya berada di tengah pemukiman warga dan ini masih rumah-rumahnya ini diselimuti begitu oleh lumpur yang memiliki ketinggian
30 hingga 1,5 meter yang ada di sini. Dan tadi untuk Desa Blangawe sendiri ini memiliki kurang lebih ada 1.147 jiwa begitu yang terdampak. Ini ada di angka 900 orang, dan juga ini dapat dilihat melalui layar kaca Anda, ini sejak kemarin ini belum ada pemberlakuan untuk pembersihan, karena dapat dilihat juga ini masih banyak gelondongan kayu, kemudian juga sampah organik yang nampaknya ini masih berada di halaman dari rumah warga. Dan juga ini dapat kita lihat juga bahwa di sini ini masih ada banyak begitu. Ini lumpur-lumpur yang nampaknya ini masih belum dibersihkan, dan untuk keperluan warga yang masih sangat sulit untuk diakses, yang pertama adalah sinyal. Dan untuk kami tim TV One sendiri, kami memperkuat sinyal dengan membawa Starlink dari Jakarta, karena untuk kebutuhan listrik pun juga di sini masih sulit, karena sejak tanggal 25 November kemarin listrik yang ada di desa ini mati. Dan dapat saya gambarkan juga, kita akan memasuki salah satu rumah warga di mana ini masih belum ada proses pembersihan, dan dapat dilihat ini juga ada perabotan warga, kemudian juga ada beras begitu yang nampaknya ini masih belum disentuh sama sekali. Dan untuk memberikan gambaran seberapa parahnya begitu ya, ini kita masuk ke dalam salah satu rumah warga di mana beginilah ini gambaran dari endapan lumpur yang nampaknya ini sudah memenuhi ruang tamu dari rumah ini. Dan kalau kita masuk ke dalam lagi, kita bisa melihat bahwa ini masih banyak air banjir yang nampaknya masih tergenang, dan ini terjebak begitu di sini karena nampaknya ketinggian dari tanah atau lumpur ini lebih tinggi sehingga menyulitkan untuk air dapat keluar. Dan juga ini belum ada proses pembersihan, namun meskipun dari pihak pemerintah juga kemarin sempat datang ke sini melalui Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, yang kemudian memberikan sejumlah bantuan, antara lain ada alat berat dan juga bahan-bahan sembako. Tetapi nampaknya ini masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan yang distribusikan begitu secara maksimal. Dan untuk memperkaya informasi, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Desa Blangawe, yakni Pak Maskur. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga, Pak. Oke. Pak, mungkin boleh dijelaskan, Pak, digambarkan kalau untuk hari ke-6 ini apa sih, Pak, aktivitas warga yang ada di sini? Ya, kami umumnya ya sekarang warga kami sedang membersihkan secara mandiri rumah-rumahnya daripada lumpur dan mengais apapun yang tersisa di dalamnya. Kadang ada pakaian, apalah pokoknya mencoba mencari apapun yang bisa ditemukan, yang bisa dimanfaatkan, karena mengingat situasi dan kondisi kami juga sangat serba kekurangan pakaian dan semua yang kami butuhkan serba kekurangan, Pak. Pak, kalau untuk warga yang terdampak yang ada di sini, ini total berapa kakak, Pak? Kira-kira 315 kakak. Yang terdampak sekitar 298. Baik, Pak, ini kan kemarin ada dari pejabat publik juga dari pemerintahan yang nampaknya datang ke sini untuk memberikan bantuan. Ini apa saja, Pak, bantuan yang sudah diterima, Pak? Kemarin juga ada bapak-bapak dari kementerian ya yang datang. Kami membawa sedikit kebutuhan kami berupa mie instan, susu formula, dan roti ransum. Serta ada mukena dan sedikit pakaian buat warga kami, Pak. Pak, kalau untuk dari bantuan yang sudah diberikan, ini apa yang masih kurang, Pak? Apa yang masih dibutuhkan oleh warga sekitar? Ya, kalau kita bilang membutuhkan, ini bantuannya masih serba kekurangan, Pak. Mungkin stoknya buat besok udah habis lagi itu sembakonya, Pak, ya. Jadi yang kami harapkan berupa pakaian, karena warga kami juga nggak sempat menyelamatkan apapun di rumahnya, sembako, makanan pokok ya, dan air bersih. Ini air bersih kami harus cari ke desa tetangga sekitar 4 km harus kami cari.
Baik Pak, terima kasih banyak untuk waktunya. Kami berharap bahwa ini proses pembersihan pasca dari bencana ini dapat lekas segera selesai begitu ya Pak. Pak Maskur, terima kasih banyak untuk waktunya. Jadi Philip Mala dan juga pemirsa, beginilah situasi di desa dari Blangawe sendiri, di mana warganya di hari ini masih akan terus melakukan proses pembersihan di rumahnya masing-masing, dan sejumlah posko pun juga sudah didirikan untuk memberikan assistance begitu kepada warga yang memang membutuhkan bantuan. Dan sementara demikian, kembali ke Anda, Philip Mala di studio.